Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Firdaus dari TL21C1 atau Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 332110013. Kecerdasan buatan. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI untuk pemantauan dan penyortir sampah di sungai. Latar belakang. Sampah mencemari ekosistem sungai, mempengaruhi kehidupan air dan kesehatan manusia. Lalu juga sulit untuk memantau volume sampah secara real time. Lalu kurangnya efisien dalam penyortiran sampah di sungai. Maka dari itu, solusi dari AI adalah memungkinkan pemantauan otomatis, penyortiran sampah berbasis data, dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan keefisienan pengelolaan sampah di sungai. Lalu tujuan, sistem pemantauan sampah sungai berbasis AI bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi dan memantau sampah secara real time menggunakan teknologi cerdas seperti sensor IoT, drone, dan robot. Sistem ini meningkatkan efisien pengelolaan sampah dengan otomatisasi proses pemantauan dan penyortir, mendukung pengembalian keputusan berbasis data, serta mengurangi dampak cemaran lingkungan. Selain itu, membantu mencegah sampah masuk ke laut, mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Dengan data yang akurat, sistem ini juga memungkinkan tindakan pembersihan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu pengenalan robotika. Robot menggunakan sensor untuk mendeteksi dan mengumpulkan sampah di permukaan air. Jadi ada robot pelayar otomatis sama robot pelayaran penyortir sampah. Robot penyortir sampah itu menggunakan lengan robotik untuk memilah sampah berdasarkan jenis material pemrograman robot. Sensor IoT untuk mendeteksi keberadaan sampah dan mengidentifikasi jenis material. Lalu navigasi otonom memanfaatkan algoritma untuk menentukan rute optimal di sungai. Kolaborasi dengan AI, robot bekerja dengan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi penyortiran. Jadi ini penghubung robotika. Lalu ada algoritma genetika. Algoritma berbasis evolusi yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari berbagai kemungkinan. Aplikasi dalam pemantauan penyortir sampah di sungai. Optimasi rute robot pelayar, menentukan rute terbaik mengumpulkan sampah dengan efisien. Jadi si robot bisa menggunakan sistem ini, algoritma genetika. Lalu menempatkan sensor di sungai, mengoptimalkan lokasi pemasangan sensor untuk cakupan maksimal. Pengelolaan kapasitas penyortiran, menyesuaikan kapasitas penyortiran berdasarkan volume sampah yang terkumpul. Lalu masuk ke Artificial Neural Network atau INN. Apa itu ANN? Sistem pembelajaran mesin yang meniru cara kerja otak manusia. Penggunaan ANN dapat dalam pemantauan dan penyortiran sampah, yaitu mengidentifikasi sampah. Dia dapat mengendalikan jenis sampah, jadi dari sampah organik, logam, dan plastik, melalui analisa gambar dan video. Jadi dia pakai kamera. Prediksi pola sampah, ini menganalisis data histori untuk memprediksi area. Lalu mengendalikan robot, membantu robot membuat keputusan real time untuk memilah sampah secara otomatis. Lalu ada logika fusi. Logika fusi ini sistem pengambil keputusan yang mampu menangani ketidakpastian dengan memberikan output berbasis skala, bukan hanya ya atau tidak. Aplikasi logika fusi dalam proyek ini keputusan penyortir, menentukan jenis sampah berdasarkan tingkat keyakinan. Plastik 80, organik 20 misalnya. Lalu penilaian kondisi sungai, menilai tingkat cemaran berdasarkan parameter seperti warna, volume sampah, dan keberadaan mikroplastik.
Prioritas area pembersihan menentukan area yang dibutuhkan tindakan segera berdasarkan data sensor. Lalu Naive Bayes. Apa itu klasifikasi Naive Bayes? Metode probabilistik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan fitur yang tersedia, merekam dalam pemantauan penyortiran sampah, yaitu menggunakan data visual, pengelompokan sampah seperti plastik, logam, kertas, atau organik, prediksi sampah berbahaya seperti baterai atau bahan kimia berdasarkan pola data. Lalu kombinasi antara kedua atau berbagai macam yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu robotika dan ANN. Ini dia kemampuan analisis data untuk penyortiran otomatis. Jadi robotika digabungkan dengan ANN. Lalu ada algoritma genetika dan logika fusi, mengoptimalisasikan rute pengumpulan sampah dan pengambilan keputusan berbasis ketidakpastian. Lalu Naive Bayes dan IoT, pemantauan sampah secara real time menggunakan sensor terintegrasi. Lalu manfaat AI ini apa sih sebenarnya? Dari apa yang sudah saya jelaskan, yaitu mengurangi pencemaran sungai, meningkatkan efisien proses penyortiran, menghemat waktu dan biaya operasional. Lalu dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, proyek apa sih yang bisa kita buat gitu? Nah, ini ada salah satu contoh proyek. Jadi ini ntar digabung menjadi satu dari sistem pemantauan sampah berbasis AI. Komponen yang dibutuhkan adalah drone, robot, pelayar, dan kamera sensor IoT. Lalu fungsinya memantau volume sampah secara real time, mengirim data pusat kontrol, dan menganalisis tingkat cemaran. Lalu fungsi ANN-nya apa? Untuk analisis data visual. Naive Bayes untuk klasifikasi sampah, dan logika fusi untuk menilai tingkat urgensi pembersihan. Jadi semua logika dipakai. Lalu setelah sampah ini dipantau, bisa disortir jika ada sampah. Nah, ini komponennya robot penyortir sudah pasti, ditempatkan di area titik di mana sampah itu berkumpul. Makanya tadi dia harus punya data dulu ini. Lalu fungsi memilah sampah secara otomatis berdasarkan jenis material. Ini pakai logika, bukan logika, ini fungsinya, Lalu integrasi teknologi ANN, menganalisis jenis material. Ada algoritma genetika juga untuk mengoptimalkan proses penyortiran. Lalu 14, rute pengumpulan sampah. Komponennya sistem navigasi untuk robot atau kendaraan pengumpul sampah. Fungsinya menentukan rute terbaik pengumpulan sampah di sungai dengan efisien maksimal. Integrasi teknologi algoritma genetik untuk mencari rute optimal. ANN memprediksi volume sampah di lokasi tertentu, dan sensor IoT untuk memberikan data secara real time. Lalu semua komponen ini dihubungkan ke pusat kendali AI dalam mengelola data dari sensor, robot, dan perangkat lain. Ini semua terintegrasi dalam satu sistem. Lalu alur kerjanya seperti apa? 1. Pemantauan drone. Robot pemantau sungai mengirim data ke pusat kontrol. Lalu analisa data. AI memproses data untuk mengidentifikasikan lokasi sampah, volume, dan jenisnya. 3. Pengambilan keputusan logika, fusi, dan ANN digunakan untuk menentukan prioritas pembersihan dan penyortiran. 4. Aksi robotik. Robot diarahkan untuk menyortir sampah dan mengumpulkan sampah sesuai prioritas. Lalu pelaporan. Sistem ini akan menghasilkan laporan otomatis tentang tingkat pencemaran dan proses pembersihannya. Jadi itulah proyek yang dapat dilakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.